Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam RCTV Langka Padane. Apa kabar Anda semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat. Malam hari ini pemirsa Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon kembali hadir untuk Anda semuanya. Dan pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Komisi 2 dari DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di sini pemirsa RCTV ada Pak Ridwan selaku Wakil Ketua Komisi 2. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdana Pak setelah Lebaran, ya? Oke, datang bersama dengan Ibu Titi Sumantri. Seperti biasa nih ya? Seperti biasa. Assalamualaikum. Baik, ya. Oke, besti banget ya kayaknya Pak Ridwan dengan Ibu Titi Sumantri ini ya. Baiklah, gimana nih dari Komisi 2? Agenda setelah Idul Fitri sudah aktif kembali dan ini juga bisa disampaikan juga kepada pemirsa TV, mumpung waktunya tepat nih Pak, kepada warga Kabupaten Cirebon yang ingin disampaikan Pak Ridwan. Iya, alhamdulillah ini kita sudah mulai aktif kembali dan kami dari DPRD Kabupaten Cirebon mengucapkan minal aidin wal faidin, selamat lahir dan batin, ya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, khususnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke, sebagai wakil rakyat juga penting ya Pak ya, untuk bisa mengoreksi ya Pak ya, terus juga diingatkan oleh wakil rakyat, oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke. Dan dari Ibu Titi ada yang ingin disampaikan juga? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Pak Haji Ridwan, saya secara pribadi dan juga Komisi 2 mengucapkan mohon maaf lahir batin buat warga Kabupaten Cirebon. Oke, dan kita waktunya untuk lebih semangat lagi ya, bekerja yang terbaik ya. Oke, untuk malam hari ini pemirsa Komisi 2 hadir juga bersama dengan Pak Iwan Suroso AB selaku Kabid Perdagangan Disperdagin Kabupaten Cirebon. Apa kabar nih Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Bapak, terima kasih sudah hadir di sini Pak. Sama-sama. Untuk berbincang terkait dengan pembelajaran kelangkaan minyak goreng. Itu tema kita malam hari ini pemirsa RCTV untuk Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Oke, langka tidak sih Pak minyak goreng Pak saat ini Pak Iwan? Kalau minyak goreng saat ini sebenarnya udah nggak langka ya. Sudah tidak banyak. langka? Tidak langka. Stoknya berarti melimpah? Kalau melimpah enggak ya. Sebenarnya apa yang dipertanyakan sama Mbak, minyak goreng kan? Nggak langka. Tidak langka? Tidak langka, semua sudah banyak. Karena minyak goreng itu kan ada dua item ya, curah dan kemasan. Baik. Ya, intinya seperti itu. Curah dan kemasan, yang banyak diburu oleh masyarakat itu kan yang curah. Iya. Gitu ya Pak ya? Dan itu kondisinya kita tahu juga ini dari awal tahun nih, itu sulit dicari Pak. Untuk didapatkan dengan susah dan juga harganya termasuknya mahal nih Pak. Gini Mbak, kalau minyak goreng itu yang awalnya itu kan yang disubsidi itu kan kemasan. Baik. Itu semenjak pertanggal 18 Januari diberlakukan tanggal 19 Januari itu ada subsidi, ada head standar harga eceran tertinggi itu kemasan. Hanya satu item. Bahkan dari itu ada yang dari kementerian itu kita per tanggal 19 sampai tanggal 26. Baik. Untuk Disperindagin itu kapasitasnya hanya bisa monitoring. Monitoring ke pasar-pasar tradisional. Kalau harga eceran tertinggi yang melalui Apindo ke toko-toko modern retail, itu sudah melalui sistem. Baik. Yang semula harga di atas 14, pasti di situ akan mengacu sesuai dengan aturan yang ada di head. Kalau di pasar-pasar tradisional, kami dari Disperindagin Kabupaten, kami lakukan monitoring ke pasar-pasar tradisional itu, memberikan pemahaman, edukasi kepada para pedagang. Manakala yang sebelumnya membeli minyak goreng kemasan tersebut dengan harga di atas 14, kita himbau agar retur. Retur ke distributor atau ke agen atau ke toko tempat membeli itu, Pak? Toko-toko tempat membeli dengan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi. Oke, disesuaikan oleh pemerintah ya Pak. Kenapa? Kita sendiri dari Disperdikasi ini tidak bisa menekan harga yang ada di pasar-pasar tradisional. Ini seperti itu, Mbak. Oke, kondisi di lapangan sebagai wakil rakyat ya. Begitukah Pak apa yang disampaikan Pak Iwan ini sependapat Pak Ridwan? Ya,
Jadi kelangkaan minyak goreng ini memang berawal dari di bulan November ya. Karena harga CPO ini sangat tinggi sekali di pasaran dunia. Nah, sehingga mungkin ini pembelajaran bagi kita. Ya memang di dalam hukum dagang yang namanya keuntungan itu kan sebuah target yang profit. Makanya sejak bulan November, Oktober itu banyak mengalir distribusi minyak ke luar negeri. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah masalah ya. Puncaknya memang di bulan Februari ya. Di awal tahun ini ya, Pak? Januari, Februari itu sangat luar biasa ya. Artinya kelangkaan minyak sangat kritis sekali. Ya kita alhamdulillah sama dinas Pusperindak ini sama-sama ya. Sinergi ya, selalu sidak. Kita mengadakan sidak. Memang kondisinya sangat kritis, kelangkaan. Ya, sehingga karena barang ini langka, ya masyarakat kemudian membeli dengan harga berapapun. Ini yang kemudian Karena kebutuhan primer ya, Pak? Iya. Head itu sudah nggak berlaku lagi. Karena memang kelangkaan barang, kebutuhannya meningkat gitu. Oke, itu minyak goreng dua-duanya Pak, yang tadi ada dua jenis Pak, yang curah ataupun yang kemasan? Dua-duanya, yang curah yang tadinya sekitar 12.000 habis itu ya di agen, di distributor. Kemudian yang kemasan juga kita coba beberapa kali mengadakan sidak juga ya, Pak Iwan. Ya mereka stok yang 2 hari itu habis dengan ludes langsung ya Pak, dicari tuh ya. Gitu. Oke. Bu Titi juga sebagai ibu rumah tangga juga ya Bu Titi, dan wakil rakyat yang pasti merasakan ya Bu kegalauan kita semua Ibu ya. Apalagi juga para pelaku UKM ini yang mempertanyakan kenapa sih minyak goreng ini susah untuk didapat nih Bu? Ya itu, saya sangat menyayangkan sekali ya. Sebagai ibu rumah tangga juga saya merasakan kelangkaan itu. Dan saya juga sangat prihatin, kasihan ke pedagang-pedagang kecil yang pedagang tergantung ke minyak goreng ya. Model dagang gorengan-gorengan yang mereka pakai minyak curah yang harus antri berjam-jam dari jam 5 pagi sampai sore dan hanya mendapatkan beberapa liter yang sangat luar biasa sekali. Harganya juga kalaupun mudah harganya udah markup sekali, tinggi masih gitu udah tinggi sekali gitu, Masya Allah, yang luar biasa sekali. Makanya kita kan juga sempat mengadakan sidak ke beberapa gudang-gudang ya Pak, sempat mengadakan sidak dan sebetulnya stok minyak goreng itu ada sebetulnya. Kami juga sangat kesulitan di mana ininya, letak ininya tuh di mana. Stok ada, tapi di luaran, di pasaran itu langka lagi dengan beberapa jam sudah habis lagi. Oke, di mana permasalahannya Bu ya? Sampai kok dalam waktu sekejap langsung sudah habis terjual dia. Oke, pemandangan mengantri di distributor atau agen untuk mendapatkan minyak curah dari pagi sampai sore, bahkan ada yang mengantri sampai, mohon maaf waktu saya sempat melihat juga Bu, dari sahur Pak, itu mengantri mendapatkan minyak dan ternyata dibatasi. Ya, begitu ya Pak ya. Itu sekarang sudah tidak terjadi ya Pak Iwan? Kalau semenjak bulan puasa, kelangkaan minyak itu sebenarnya enggak juga ya. Kalau kita bicaranya minyak. Tapi kalau minyak curah memang masih diburu masyarakat. Karena semenjak tanggal 27, itu di tanggal 27 Januari, yang diberlakukan per tanggal 1 Februari, itu ada head ya. Head itu muncul ada di 3 item. Satu curah dengan harga 11.500, yang keduanya kemasan premium harga 14.000, yang kemasan sederhana dengan harga 13.000. Di situ ada 3 item. Ya, dari 3 item ini sudah masuk kategorinya yang bersubsidi semua. Bersubsidi. Ya, dari 3 item ini sudah bersubsidi semua karena ada head. Yang namanya subsidi itu dimasukkannya di kategorinya head. Harga eceran tertinggi. Itu sudah dimasukkan kategori subsidi dari 3 item itu. Ya, kalau kita dari ketiga item itu semenjak di tanggal 1 Februari diberlakukan, memang keberadaan minyak goreng di pasaran itu kalau dikatakan langka ya. Kalau dikatakan susah ya susah. Karena kami sendiri selalu proaktif dengan Komisi 2 ya Bu ya. Ya Pak, sidak ke beberapa retail seperti Alfamart, Indomaret dan beberapa gudang. Ternyata di gudang sendiri kosong.
di gudang Alfamart, Indomaret kosong, di gudang yang minyak curah yang di Pleret juga kan kosong. Nah, kami juga proaktif tanpa menggandeng mitra dari DPR, Dewan. Kami selalu monitoring ke beberapa distributor. Memang kelangkaan minyak goreng tersebut, baik curah maupun kemasan, itu adalah keterlambatan dari pasokan. Oke. Ya, kalau sudah kita, jadi gini Mbak, kalau sudah bicara pasokan, itu sudah di luar ranah kemampuan pemerintah daerah. Ya, itu sudah pasti. Karena semua akan mengacunya ke kebijakan di pemerintah pusat. Kalau sudah bicaranya pasokan. Dan adapun kendalanya seperti apa, kami tidak bisa menjawab. Tupoksi kami hanya monitoring dan memantau. Dan apapun yang ada, yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon, kami segera laporkan ke Disperindak Provinsi, selalu proaktif koordinasi dengan Disperindak Provinsi. Bahkan kami sendiri dari Disperindak Kabupaten, dengan kelangkaan minyak goreng sudah beberapa kali, itu rasa kepedulian dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Pada tanggal 23 Januari, dari pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Disperindakin, kita ada operasi pasar murah. Itu masih kemasan ya. Kita difasilitasi oleh Perum Bulog. Kita kuotanya itu 10.000. Titiknya di Sumber dan di Lembang Abang. Ya. Kita selanjutnya itu masih kemasan. Di tanggal 4 Maret kita operasi pasar di Sumber dan di Palimanan. Kita di tanggal 7 itu masih kemasan semua, Mbak. Ada operasi pasar juga di Ciledug dengan kuota yang sangat besar. Itu 8.000 semua. Satu kali titik operasi itu kita dengan kuota itu 8.000 liter. 8.000 liter langsung ya Pak? Langsung, itu di pasar ya. Di tengah-tengah masyarakat dan di pasar. Dan setelah dari situ kita juga, itu di bulan Maret ya. Kita di pertengahan Maret juga sudah dengan kelangkaan minyak kemasan, masyarakat kan akhirnya ada curah juga yang dicari. Kita juga ada operasi pasar minyak curah di Pabuaran. Itu di tanggal 14 Maret. 14 Maret. Satu titik di Pabuaran, satu titik di Jamblang. Lalu dengan kuota satu titik itu 8.000 liter. 8.000 liter. Itu ya Pak, operasi pasar? Tiap operasi pasar. Kita difasilitasi juga oleh PPI, itu BUMN juga, RNI. Dan kita di tanggal 14 April, di dalam bulan puasa, kita ada operasi pasar juga yang minyak curah di Pasar Jamblang. Dengan kuota 8.000 juga, yang difasilitasi oleh PPI. Tapi itu juga BUMN juga. Dengan harga yang per kilonya itu 15.500, ya, per liternya 14.000. Tapi pada saat kita operasi pasar itu semuanya di bawah head, Mbak. Di bawah head. Per liter itu kita jual 13.000. Itu sebagai bentuk perhatian ya Pak ya? Ya, karena apa? Itu diperuntukkan untuk pedagang. Agar pedagang dengan membeli 13.000 dengan headnya 14.000 itu kan masih ada margin 1.000. Kalau kita pembeliannya dengan menggunakan kilo, itu dengan harga 14.600. Baik. Intinya seperti itu, Mbak. Apakah itu semua bisa mengcover Pak untuk warga yang memang membutuhkan minyak ya Pak ya, apalagi ini sebagai kebutuhan primer nih, pasti kan butuh juga ya untuk kelanjutannya nih setelah Lebaran ini, apakah ada action lagi dari dinas atau dari wakil rakyat juga nih yang berkolaborasi untuk bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon? Dijawab ya Pak ya. Kita tahan dulu Pak Iwan, kita akan lanjutkan pemirsa usaha jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Kita kan mau ada. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, pemirsa, kembali untuk Anda. Kita masih berbincang terkait dengan pembelajaran kelangkaan minyak goreng. Dan telepon bisa Anda pergunakan di 0231482138. Kita masih berbincang bersama dengan Komisi 2, ada Wakil Ketua Komisi 2, Pak Ridwan, dan juga anggota Komisi 2, Ibu Titi Sumantri, dan ada Pak Iwan Suroso AB, Kabid Perdagangan Disperdagin Kabupaten Cirebon. Oke, tadi Pak Ridwan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Terkait dengan banyaknya operasi pasar murah juga ya Pak yang digelar oleh dinas dan juga ini untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Harga minyak goreng sekarang walaupun tinggi tapi tetap diburu sebagai kebutuhan primer. Bapak melihatnya ini perhatian dari pemerintah bagaimana sih Pak? Ya, ini kan memang bagus gitu adanya operasi pasar ya.
dan ya alhamdulillah kita dari pemerintah daerah mengupayakan untuk memfasilitasi pengadaannya. Ya, lagi-lagi operasi pasar itu kan sifatnya instan. Yang kita butuhkan memang sebuah sistem distribusi yang mapan gitu, yang kontinu. Di mana dari pusat disuplai kemudian dibagikan ke setiap daerah dan masyarakat terbagi semua ini ya. Kalau operasi pasar itu kan sebuah tindakan dari yang punya kebijakan untuk mensupport gitu ya, menetralisir dari wilayah tempat tertentu. Ya, walaupun ini sesungguhnya sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat. Di samping menekan harga, juga mendistribusikan secara rata ya untuk masyarakat. Oke, masyarakat pengennya kan Pak yang murah dan mudah Pak didapat nih Pak Ridwan. Kondisi saat ini di lapangan sudah stabil termasuk ya Pak Ridwan? Sudah. Sekarang kelihatan ya, sudah curah juga sudah mulai ada, apalagi kemasan. Ya, walaupun yang menjadi masalah ini memang harga. Ya, head ini yang tadinya 11.000 lebih saja, sekarang sudah mulai mendekati angka 14 ya, sampai 16 itu yang curah itu ya. Dan ini memang lagi-lagi harus ada campur tangan pemerintah ya, khususnya pemerintah pusat ini. Bagaimana mengkondisikan stabil harga head ini. Oke, dari pemerintah daerah sendiri kan ini hanya bersifat monitoring ya Pak ya? Siap. Tidak ada kaitannya Pak untuk ketersediaan dari stok barang? Jadi gini Mbak, ini perlu diketahui juga ya ke Pak Ridwan selaku di Komisi 2 dan Ibu juga Mbak. Kami ini dari pemerintah daerah yang dibidangi oleh Disperindagi. Kita kapasitasnya cuma monitoring. Kalau secara rutinitas kontinu, tidak seperti buka operasi pasar murah, ini tidak mungkin. Karena kita tidak akan bisa dengan menggandeng pengusaha tanpa ada materi. Satu, yang kedua, ada materi pun, ada anggaran pun, di sana tidak ada stok barang. Ini seperti itu, Mbak. Kita satu tidak akan bisa kalau tidak ada materi yang menggunakan anggaran, kita membeli dulu baru kita kirim ke masyarakat. Ada anggaran pun di distributor semua juga barang nggak ada. Semua distributor di kabupaten itu Cirebon itu tidak ada. Semua distributor itu adanya di kota. Kalau di Kabupaten Cirebon itu cuma ada distributor 3. Distributor 3, oh, baik. 1, 2 semuanya ada di kota. Yang di antaranya yang besar-besar itu satu semua ini curah ya, bukan kemasan. Kalau kemasan itu semua didistribusikannya dari pabrik ya, dari pabrik langsung. Semua pengirimannya melalui pelabuhan. Di antaranya ada beberapa PT besar, SMAP, Star dan Wilmar. Itu distributor besar yang ada di pelabuhan dan itu ada beberapa distributor lagi. Bahkan kalau di Kabupaten Cirebon itu sudah kategorinya sesuai dengan pembuatan fakta integritas, itu distributor 3 Mbak pelimpahannya. Baik. Seperti itu. Yang besar ada di kota ya Pak ya? Yang besar semua ada di kota. Ini seperti itu Mbak. Oke, tapi kan bisa belajar dari kelangkaan yang terjadi ya Ibu Titi ya, di kelangkaan minyak goreng, apalagi ini berimbas juga ke beberapa daerah. Nah, antisipasinya biar tidak terjadi ke bahan pokok yang lainnya, ini pembelajarannya seperti apa? Ya itu. Sekarang juga sudah berimbas ke bahan pokok yang lainnya, sudah mengikuti, Mbak. Ya apa seperti yang dikatakan Pak Dewan tadi. Jadi jangan stuck hanya operasi pasar, biar kontinu. Jadi biar tidak berimbas ke bahan pokok yang lainnya gitu kan. Mengikuti kan setelah minyak goreng langka, minyak goreng naik, semua itu mengikuti naik. Jadi itu jangan sampai masyarakat kena dampaknya. Oke, di momen-momen hari raya, hari besar biasanya itu ya Pak ya, yang dimanfaatkan juga dengan menaikkan harga, walaupun begitu tetap saja dibeli. Iya, sudah momen kalau memang setahun sekali ya, momen pedagang yang menaikkan harga, apalagi dengan sekarang yang minyak gorengnya langka, yang harganya tinggi, udah sangat luar biasa sekali masyarakat. Benar-benar sudah menjerit waktu pas kemarin-kemarin, Masya Allah, luar biasa. Walaupun dikeluhkan, tapi ibu tetap saja ke pasar beli gitu ya? Iya, tetap saja, karena memang sudah menjadi kebutuhan primer. Betul. Tapi kan lagi-lagi Bu, antisipasinya ke komoditi yang lainnya Bu ya, ini sebagai pembelajaran juga. Ini katanya bukan menjadi wewenang dinas ya Pak ya? Iya. Jadi gini, perlu diketahui juga ya, yang menyangkut dengan harga, kalau kita di Disperindagi itu kan ada
Satgas Pangan. Satgas Pangan. Kita yang di dalam Satgas Pangan itu hanya bisa monitoring harga-harga yang ada di pasar. Oke, Satgas Tapi Pangan kalau itu terdiri untuk- dari siapa saja, Pak? Apa? Di Satgas Pangan itu ada dari dinas mana? Ketua Satgas Pangannya adalah di Polres. Di Polres. Di Polres. Tapi ada beberapa dinas termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pertanian. Nah, karena tupoksinya kita itu hanya monitoring Baik. barang-barang yang ada di pasar, seperti pasar-pasar Pemda. Baik. Kita secara input data harga yang setiap hari kita masuk inputnya. Tapi kalau untuk melangkah dengan penekanan harga, kita tidak akan mungkin bisa. Baik. Karena kan ada beberapa item seperti daging. Daging itu kan ada kewenangannya kan di Dinas Pertanian dan Peternakan. Kan tidak mungkin. Dan kapasitas Indag itu hanya memantau, monitoring, memantau apa yang ada di pasar, kita input semua sampai cabai merah, cabai bawang merah, bawang putih, semua barang yang ada di pasar kita di situ ada melalui grup WA Oke. Satgas Pangan, Satgas tapi kita Pangan. input datanya setiap hari dari semua pasar Pemda kan ada 7, Mbak. Kita setiap harinya masuk. Oke, selalu seperti itu. mengupdate gitu ya, Pak ya? Mengupdate, terus kita untuk input harga-harganya. untuk harga-harganya. Tapi untuk masalah penekanan harga kita tidak bisa sama sekali. Itu kan bukan ranahnya Disperindag. Ada kewenangan lain ya, Pak ya? Adapun kewenangan lain kita juga siapa kewenangannya nggak tahu. Dari pusat berarti, Pak Iwan? Nggak tahu juga. Pusat juga mungkin Ada tidak bisa juga. menggunakan Oke, standar ada harga juga. mungkin ya. Kalau Bagaimana, Pak barang-barang yang sifatnya primer seperti minyak goreng itu pusat. Baik. Ya, makanya memang ini Menteri Perdagangan kan, ya Muhammad Lutfi itu pernah ngomong. Iya. Salah satu penyebab dari naiknya dan kelangkaan minyak goreng itu adalah bukan hanya distribusi saja, tetapi pelaku. Pelaku. Dia bilang ini monopoli pengusaha ini terlalu dominan. Baik, Ini oke. monopoli pengusaha. Yang memanfaatkan nih Pak, Iya. momen ini. Oh, oke. Terus Bapak, bagaimana untuk menindaklanjutinya Bapak di daerah ya Pak? Ini kan berimbas ke kita nih Pak. Daerah tidak Makanya memang sekarang pemerintah itu saatnya berpikir ulang bagaimana memberdayakan BUMN itu harus turut serta ini mendistribusikan. Baik. Ya, Bulog ini nanti akan menjadi sebuah badan atau lembaga ya atau BUMN yang seksi kembali ketika diberdayakan. Ya, selama ini kan mungkin hanya monitoring, kemudian menginput hanya sebagian tanpa memang ada kewenangan yang lebih ini. Ya, jadi mengkhawatirkan kalau memang ranah monopoli ini tidak kemudian dialihkan istilahnya dirubah ya, jangan sampai mereka melakukan monopoli karena bagaimanapun juga ya sistem perdagangan yang mereka pakai ya. Oke, Gitu. pengusahanya Tentang Pak ya? keuntungan. Iya. Oh, Bu Titi menanggapinya bagaimana Bu Titi? Ya sangat luar biasa sekali kalau seperti yang Bulog itu dipusihkan kembali ya, seperti dulu lagi kan, diaktifkan kembali menjadi wadah untuk perdagangan semua bahan-bahan pokok itu kan dulu kan di Bulog, bersumbernya sebelum di Bulog. Jadi biar nantinya tidak pengusaha Satu pengusaha tempat yang gitu ya? iya satu tempat. Jadi pengusaha yang ini tidak bermain di situ, tetap pemerintah yang punya keputusan dan kewenangan. Gitu. Kan ada asosiasinya Pak Iwan ya? Kalau asosiasi itu kan toko modern ya, Aprindo. Oh, toko modern. Toko modern Iya, aja. modern. Yang ke bawahnya itu retail, toko-toko modern seperti Alfamart, Indomaret, Surya, Jogja, hanya itu. Kalau sudah lari ke pasar tradisional, kita juga tidak bisa menekan, Mbak. Salah satu contoh, kita minyak curah aja. Iya. Minyak curah itu kan semenjak tanggal 15 Maret, yang 3 item dicabut. Seperti kemasan premium 14.000, kemasan sederhana 13.000, yang curah 11.500. Itu semenjak tanggal 15 Maret jam 00 dini hari itu sudah dicabut. Dicabut ya? Diberlakukan hanya satu item minyak goreng curah dengan harga per kilonya 15.500, per liternya 14.000. 14.000. Bahkan kita beberapa kali operasi pasar masih di bawah head. Iya. Tapi kalau mungkin dengan margin 1.000, Mbak, kalau pedagang ini beli 50 liter, Iya. 1 jerigen, dengan ngantri seharian, hanya Iya, dapat betul. margin kalau kita jual dengan headnya 14,
itu kan cuma dapat margin 1.000. Kalau 1.000 kali 50 hanya 50.000. Ya belum Ya plastik kan ya, Pak. belum transportasinya. Transportasi, Ya kita belum tidak biaya lelahnya ini, itu Mbak, ya. kita bukannya mendukung bahwa ini di atas head. Tapi yang namanya pasar tradisional itu kan tidak termasuk dalam asosiasi atau sistem. Ya, makanya seperti dengan radius juga itu sangat menentukan. Radius pembelian dengan jarak mereka-mereka yang didagang sudah kalkulasi aja kan, transportasi otomatis akan dibebankannya betul, ke Pak. keuntungannya otomatis akan dibebankannya juga ke angka penjualan. Iya, Kan betul itu, sekali. Mbak. Jadi jangan sampai merugikan juga para pedagang ya Pak Iwan ya. Tapi kita tidak mendukung seperti itu. Ini kita urean, kita temukan di beberapa titik di lapangan seperti itu gitu, Mbak. baik, ya. Kalau kita sebagai monitoring dari Disperindakin, kita bicaranya tetap aturan. Oke, ada aturannya ya Pak ya, di Ya, hajat aturan tertinggi juga itu ya. tetap, Baiklah, iya. kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Kini, RCTV hadir di kanal 47 digital. Lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya, Kemarau menjadi keberkahan tersendiri baginya karena bisa menjual air bersih. lebih hingga ke canggih beberapa teknologinya. desa. Air bersih yang diperoleh dari sumur pompa rumahnya ini Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo, selamat malam pemirsa RCTV. Anda menyaksikan Wara Pilihan bersama saya Fasiza. Pemirsa, sebuah peti besi dalam kondisi berkarat yang di dalamnya berisi barang yang diduga mortir aktif ditemukan oleh nelayan di wilayah Indramayu Selasa lalu. Dari hasil penemuan itu langsung ditindaklanjuti oleh tim Jihandak Brimob Polda Jabar dengan memusnahkan di wilayah Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Berawal dari ditemukannya peti berisi barang yang diduga mortir oleh 3 orang nelayan Blok Karangjati Desa Kalisapu di Laut Perairan Dadap Indramayu, langsung ditindaklanjuti oleh Polres Cirebon Kota yang dipimpin langsung Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar Kamis sore kemarin. Temuan tersebut oleh nelayan dibawa ke muara Sungai Bondet, Desa Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolres Cirebon Kota menghubungi Satuan Penjinak Bahan Peledak dari Detasemen Brimob Polda Jabar. Kapolres mengatakan, penemuan mortir aktif jenis granat tersebut ditemukan nelayan pada Selasa lalu, yang tersangkut oleh jaring nelayan di Laut Dadap Indramayu. Mulanya nelayan belum menyadari benda tersebut sebagai bom martir. Pemusnahan dilakukan di area pesawahan jauh dari pemukiman penduduk di Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati. Jadi hari ini adalah disposal dari ditemukannya barang berupa bom martir yang pada saat hari Selasa kemarin ada 3 orang nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring di sekitar laut Dap-Dap di wilayah Indramayu. Diduga memang itu adalah bom martir, sehingga akhirnya kita melakukan SOP dengan cara memanggil penjinak bom dari Satbrimob Polda Jabar, dan saat ini dilakukan disposal terhadap bom martir tersebut. Sementara kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan benda-benda mencurigakan. Salah satunya benda yang mirip mortir tersebut. Wahyu Wisana, RCTV, Cirebon. Demikian Wara Pilihan, saksikan Wara Pilihan 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kembali pemirsa, Anda menyaksikan Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kita masih membicarakan tentang pembelajaran kelangkaan minyak goreng yang semoga nanti tidak terjadi ke bahan pokok lainnya ya. Dan ini juga dengan adanya kondisi seperti ini dengan kelangkaan terus juga harga yang murah, yang mahal. Ini ada perhatian juga dari pemerintah dengan bantuan untuk minyak goreng nih, BLT minyak goreng, Pak Ridwan ya. Ini dari pantauan Pak Ridwan seperti apa Pak untuk proses dari pendistribusian BLT minyak goreng? Ya. Jadi munculnya kebijakan BLT ini kan karena kelangkaan minyak, kemudian naiknya harga. Rupanya dari pemerintah pusat kemudian mengambil satu kebijakan, membantu masyarakat Indonesia ini untuk disubsidi ya secara tunai, yaitu dengan melalui BLT yang 3 bulan ya jumlah totalnya 300. Ya, itu memang secara instan membantu masyarakat. Tetapi yang menjadi permasalahan inti itu kan bukan mengenai harga, ini mengenai kelangkaan. Ya, mengenai kelangkaan. Makanya ketika pemerintah menggelontorkan BLT, memang secara sementara menjadi solusi, tetapi tidak menyelesaikan sebuah solusi yang besar. Itu karena memang kelangkaannya adalah melalui pendistribusian ini ya. Oleh karena itu kalau kita lihat bukan konsumtifnya ya, bukan hanya konsumtifnya saja dibantu, tetapi yang lebih bermasalah ini kan produksinya. Nah, ini produksi yang dari mulai CPO ya, bagaimana produksi ini kira-kira layak ya beredar di masyarakat, bukan larinya ke luar negeri, tetapi aturan 20% ke dalam negeri itu kembali bisa diterapkan oleh pemerintah. Ya, sehingga ketika BLT ini jalan, kemudian distribusi dalam negeri itu terpenuhi, saya yakin masyarakat nanti tidak bermasalah lagi dengan minyak goreng. Oke, cukup membantu ya Pak ya, dengan ada BLT minyak goreng dan masyarakat juga Pak. Oke, Bu Titi, untuk sudah pernah melihat langsung Ibu untuk proses BLT minyak goreng ini di masyarakat di lapangan? Sudah ada beberapa yang pendistribusian BLT-nya, ada yang di desa ya, ada yang di pos, ada kan. Tapi apa menurut Pak Ridwan benar, ini tidak membantu secara berkepanjangan. Mungkin hanya beberapa saat saja membantunya. Kita berharap pemerintah pusat itu lebih bijak, karena minyak goreng itu sudah menjadi kebutuhan, malah sudah menjadi kebutuhan pokok ya bagi masyarakat. Kita berharap jangan sampai berkepanjangan permasalahan ini. Jangan hanya beberapa bulan kita mendapatkan BLT selesai begitu saja, tidak. Bersifat sementara nih Bu ya? Iya, ini hanya bersifat sementara. Kita berharap ini seterusnya ada penyelesaian, seterusnya ada minyak goreng selalu ada dan harga terjangkau oleh masyarakat. Oke, jadi jangan sampai langka ya Bu ya, harus stoknya ada terus nih, aman. Jadi masyarakat juga tidak merasa gelisah ya Bu? Tidak merasa gelisah. Oke, ada kewenangan juga Pak dari Dinas Pak untuk yang BLT minyak goreng ini? Kalau dari Disperindak nggak ada keterkaitan. Tidak ada keterkaitan. Karena kalau BLT itu kan adanya di Dinas Sosial. Dinas Sosial. Berarti tidak juga membantu dalam hal pengadaan? Nggak ada. Oh, tidak ada. Nggak ada. Oke, tidak menjadi bagian dari yang tim Satgas Pangan itu ya Pak ya? Nggak ada. Oke, baiklah. Dan ini juga sebagai bentuk perhatian ya pemerintah juga ya Bu ya? Karena BLT-nya itu berbentuknya tunai, ya Pak, berbentuknya tunai. Dan harus diberikan juga. Bukan minyak goreng, yang menarik itu BLT, makanya banyak pakar ekonomi memprediksi ini jangan-jangan salah sasaran. Yang 100.000 itu belum pasti dibelikan minyak goreng. Bisa beli bensin. Iya, oke. Kalau misalkan tidak dibelikan minyak goreng, nah ini muncul lagi masalah baru. Kadang masalahnya seperti ini. Kadang masalahnya seperti orang yang benar-benar model pedagang gorengan. Kadang tidak mendapatkan BLT. Ya, UMKM pedagang gorengan itu kan mereka membutuhkan minyak goreng. Kalau memang bantuannya berbentuk uang tunai, mungkin kan bisa dibelikan minyak goreng. Kadang mereka tidak mendapatkannya
Jadi ini tidak terkait data, tepat sasaran. tidak tepat sasaran. Iya, kadang seperti itu, kadang. Oke, soal data ini yang jadi masalah menarik lagi nih Pak Ridwan ya. Juga soal data juga kan. Oke, jadi Bapak sampaikan ini kan bentuknya tunai, belum tentu bisa dibelikan sesuai dengan fungsinya ya untuk minyak goreng, karena kan ada kebutuhan yang lainnya. Itu oke, kita coba angkat telepon dulu ya Pak. Ya. Halo, selamat malam legislatif. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Halo, Saya Pak. Bapak Imam di Batu Belah. Iya, Bapak di mana? Di Watu Belah. Silakan Di Bapak Watu di Belah, Watu Pak Belah. Imam. Ya. Ini mau nanya ke Pak Suroso. Punten Pak, tadi Bapak kalau nggak salah itu minyak goreng per kilo katanya 15.500 ya Pak. Oh, Oke, iya. Tapi faktanya Pak, saya belanja di Pasar Sumber tuh Pak, ada yang 19.000, ada yang 20.000 per kilo Pak. Terkait harga ya nih ya Pak di Watu Jadi Belah. punten itu Pak, apa sih datanya yang salah atau pedagangnya yang gimana tuh Pak? Baik, ada lagi Bapak. Nah itu masalah BLT Pak ya, saya pedagang gorengan itu nggak pernah dapat BLT minyak goreng Pak. Baik. Malah yang nggak jualan yang dapat tuh Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi ya tolong Pak, tolong ini coba sih dibantu Pak. Siap. Oke, nanti coba. Datanya gitu Pak, biar valid gitu. Baik. Tidak tepat sasaran terkait Terima kasih. dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Watu Belah ya. Oke, Bapak harga nih Pak tadi Bapak sampaikan 15.500 per kilogram. ya siap. Tadi kan 11.500 ya. Ini gini Pak. 19.000 Ini sebelumnya Pak, ya, sebelumnya kami juga mohon maaf. Bapak mungkin salah mendengarkan. Jadi per tanggal 1 Februari itu head itu ada 3 item. Ya. 1 minyak goreng curah dengan harga 11.500. Yang 2 minyak goreng kemasan sederhana dengan harga 13.500. Dan yang ketiganya minyak goreng kemasan premium dengan harga 14.000. 14.000. Ya. Oke. Itu Bapak tadi menyampaikan minyak curah 11.500 itu dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 14 Maret. Per tanggal 15 Maret itu head itu semua dirubah. Kemasan sudah tidak ada head. Muncul headnya itu ada di curah. Per kilonya 15.500, per liternya 14.000. Tadi Bapak yang kami sampaikan awal itu mungkin yang pertanggal 1 Februari sampai tanggal 1 14 Februari Maret. sampai 14 Maret. Iya, itu memang benar. Headnya itu 11.500. Semenjak tanggal 15 Maret jam 00 dini hari, Dirubah lagi. head yang kemasan itu ditiadakan. Ditiadakan. Hanya ada 1 item. Oke. Itu 1 item itu semuanya dicurah. Kilonya per kilonya 15.500, per liternya 14.000. Barangkali hanya itu, Pak. Oke. Makasih, Terus Pak, ya. Oh iya, terus terkait dengan kok saya tidak dapat bantuan begitu ya. Padahal saya tuh pedagang gorengan gitu, Pak. Menanggapinya bagaimana, Pak Ridwan? Ya, ini lagi-lagi masalah klasik ya untuk BLT itu. Ya, bagaimana tidak tepat sasaran coba. Masalah ini kan Januari, Februari. Ya. Sedangkan data UMKM penjual gorengan saja kan harus cari lagi gitu, buka-buka lagi ya. gitu ya Pak. Nah, dengan kebijakan langsung dari pusat mengeluarkan BLT dengan ya katakan sebuah keputusan yang sangat mendadak, maka wajar di lapangan itu ada yang 1-2 tidak tepat sasaran. Ya, makanya sekali lagi memang kalaupun memang BLT ini dipandang penting bagi masyarakat, tetapi yang lebih prinsip lagi adalah mendistribusikan minyak goreng ini sampai ke tingkat daerah secara stabil itu. Oke, dan yang penting juga harus tepat sasaran begitu ya Bu ya, yang mendapatkannya Bu. Apalagi tadi sebagai pedagang UKM ya, di pedagang kecil ya Bu ya, ini harusnya bisa mendapatkan bantuan minyak goreng itu Bu. Ya, seperti saya harapkan pemerintah pusat itu lebih bijak dalam menghadapi polemik dengan masyarakat. Apalagi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi ini menolak kebutuhan, benar-benar kebutuhan masyarakat yang sangat masyarakat butuhkan. Jangan sampai ini menjadi polemik besar nantinya ke depannya.
buat pemerintah juga kan, nanti bumerang juga buat pemerintah. Kami berharap, kami legislatif yang dibawa berharap pemerintah lebih bijak lagi dalam menghadapi isu-isu yang ada di masyarakat, lebih bijak lagi memberi keputusan-keputusan yang untuk kepentingan masyarakat juga. Oke, tadi Bapak di Watu Belak kayaknya baru satu ya Bu ya. Dari sekian banyak permasalahan yang ada ya Bu ya, terkait dengan kok tidak mendapatkan bantuan, harusnya bisa ya sebagai warga yang mendapatkan bantuan. Baiklah, masih ada satu kesempatan lagi pemirsa, kita berbincang di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, ini kelangkaan minyak goreng di masyarakat ini pemirsa sempat menampar Indonesia ya sebagai produsen minyak sawit yang terbesar juga di dunia ya Pak ya. Tapi kondisi ini semoga tidak berlangsung lama ya Pak. Oh iya. Semoga nanti tidak ada lagi kondisi langka-langka tentang bahan kebutuhan pokok nih Pak. Sebagai antisipasi dan cara nanti bagaimana kita mengantisipasi seperti apa nih Pak? Adakah dari Dewan dan juga dari Dinas ini punya solusi Pak? Ini menghadapi momen-momen hari besar gitu Pak, biar nanti kebutuhan pokok ini stoknya aman. Dari Dinas bagaimana? Makasih. Insya Allah dengan pembelajaran yang sudah beberapa bulan dengan kelangkaan minyak goreng dan beberapa stok yang lainnya, mungkin kami dari Disperindag ya, yang melalui bidang Bapokdin, kami juga akan selalu proaktif. Selain hanya memantau di pasar, tapi kami juga memantau seperti minyak di distributornya, juga memantau dari barang-barang yang lainnya. Mungkin kami akan lebih antisipasi banget. Dan hal-hal yang lainnya juga, kami selalu kooperatif. Setiap kelangkaan, baik hal apapun, kami selalu melapor ke Disperindag Provinsi, selalu koordinasi. Adapun nanti untuk ke langkah tingkat nasional, kami juga mungkin akan melalui Disperindag Provinsi. Oke. Ini seperti itu. Kadang Pak masyarakat tidak mau tahu ya Pak ya, yang penting barangnya ada gitu kan. Kan yang tahunya juga kan pasti dinas terkait begitu Pak. Jadi kan biar masyarakat juga tidak jadi mengeluhkan lagi Pak, komunitas yang lain harus aman. Bisa dibantu ya Pak berarti ya Pak? Insya Allah, untuk bisa Pak. berkoordinasi dengan tim Satgas Pangan itu Pak. Kalau berjanji enggak. Oke, baik. Tapi kita kalau setelah ikhtiar dengan kedinasan itu sudah menyikapi dengan tupoksinya, Mbak. Seperti itu. Siap. Oke, Pak Ridwan. Kalau kita berjanji karena keterkaitannya kan banyak. Iya. Nanti jangan sampai nanti ya, Pak. Penyampaian kami di malam ini dijadikan acuan, nanti akan dijadikan tuntutan oleh masyarakat. Oh, itu jadi dia. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, Pak Ridwan sendiri Pak, ini adakah Pak cara efektif dari wakil rakyat juga nih Pak yang bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya Pak untuk bisa membuat masyarakat menjadi tenang nih Pak dengan kebutuhan pokok yang seharusnya aman nih stoknya? Iya. Jadi kalau kita sebenarnya kan hilir, Mbak ya. Yang menjadi permasalahan itu hulunya gitu. Hulu. Ini hulu. Tetap ya sama ya Pak, hulu ke hilir betul ya Pak? Kita yang direpotkan di masyarakat penyelenggara negara. Makanya sebenarnya sebagai penyelenggara negara yang mempunyai kekuasaan mutlak, ya khususnya di pemerintah pusat ya, kita memang sangat meminta sekali ya menghimbau bukan hanya regulasi yang dikeluarkan. Regulasi itu sebuah aturan, tetapi regulasi itu harus dibarengi dengan sebuah tindakan hukum. Nah, ini kan ternyata di bulan April kemarin tanggal 19 setelah luar biasa kita sangat berterima kasih ketika Kejaksaan Agung turun, ya ini kan secara rasional mudah. Larinya kemana gitu? Kalau di dalam negeri tidak ada minyak ini larinya kemana? Gak mungkin nyerap ke atas ke bawah tanah atau mungkin lari ke air ya. Kesimpulannya sederhana, kalau tidak ke dalam negeri ke luar negeri. Makanya Kejaksaan Agung sangat luar biasa, dia kejar itu. Ya, sebuah instansi Direktur Jenderal Perdagangan ya bagian ekspor itu diusut ya Pak? Diusut dan ternyata ya salah satunya adalah regulasi pemerintah yang sebegitu gencar menaikkan head ya, menghimbau Menteri Perdagangan dengan luar biasa menghimbau kepada pengusaha. Ternyata mereka enjoy saja, tapi begitu regulasi itu dibarengi dengan langkah hukum, nah ini kemudian alhamdulillah sejak Maret ya, April ini sudah mulai stabil. Oke, jadi harus tegas. Harus tegas.
Ya kita alhamdulillah sama Desperindak juga ketika operasi pasar seperti itu. Selalu kooperatif. Ya kalau memang ada distributor yang nakal gitu ya, mengambil peluang dari kelangkaan barang ya akan kita tindak mungkin ya, Pak. Nah, melalui dengan apa satgasnya itu. Oke, Satgas Pangan itu ya, Satgas Pangan. Satgas Pangan ya. Ini penegak perda. Bu Titi, bagaimana Bu? Saya harap, kalau saya harap tadi sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai ibu rumah tangga dulu ini sih ya. Mewakili ya, Bu ya? Karena kita kan momen-momen hari besar itu sangat, bukan hanya hari raya, bukan hanya 2 hari yang baik, Bu ya. Bukan hanya setahun, 2 tahun kita sudah melalui seperti ini. Harusnya pemerintah pusat itu lebih sigap ya, lebih sigap dan sudah lebih banyak belajar dari tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang bagaimana harus secara bijak menanggapi semua kelangkaan bahan pokok, apalagi terutama minyak goreng gitu kan. Mereka sudah sangat sigap dan bijak. Dan saya harap pemerintah pusat ya berpihak ke masyarakat kecil, jangan ke pengusaha gitu kan, jangan ke pengusaha. Mereka jangan hanya mementingkan keuntungan yang sangat besar, tapi masyarakat kita ditinggal gitu kan, ya sampai seperti itu gitu kan. Oke, mewakili kita juga, jadi yang memihak ke pengusaha ya lebih ke kita begitu Bu ya. Lebih. Kita mengerti pengusaha itu juga membutuhkan keuntungan, tapi mereka juga kan harus bijak juga, harus bijak juga. Yang dipakai kan lahan pemerintah. HGU-nya itu. Oke, baiklah. Maaf masyarakat Cirebon. Bagaimana? Silakan Pak, pengen disampaikan Pak Iwan. Makasih dalam kesempatan ini khususnya ke Mbak dari pembawa acara, ke Pak Ridwan dan Ibu dari Komisi 2. Khususnya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, Pak, dari Disperindak Kabupaten Cirebon, walaupun kami ini di akhir, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan kami juga permohonan maaf atas kelangkaan minyak goreng semenjak di bulan Desember sampai pertengahan April ya. Ini kan tidak serta-merta bahwa ini adalah kelalaian dari Disperindagin Kabupaten Cirebon. Artinya kami permohonan maaf ini dalam kesempatan yang sangat baik ini, Mbak. Iya, Pak. Jadi kami sampaikan ini bukan kelalaian dari Disperindagin Kabupaten Cirebon. Ini semua regulasi. Regulasi kalau kita mah hanya tinggal menunggu. Mungkin keterlambatan ini, kelangkaan ini kan dari pasokan. Barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami dari Disperindagin Kabupaten mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon atas kelangkaan minyak goreng ini. Makasih. Yang pasti sudah dinas sudah melakukan terbaik ya Pak ya, sesuai dengan tupoksinya Pak Iwan. Oke. Ibu Titi dan Pak Ridwan, terima kasih banyak dari Komisi 2 yang selalu berkolaborasi terus ya ini ya, dari dinas juga dengan tim lainnya untuk bisa memantau ketersediaan bahan pokok, stoknya harus aman terus di wilayah Kabupaten Cirebon agar masyarakat tidak terkena dampaknya begitu ya. Baiklah, terima kasih banyak untuk Anda juga pemirsa yang sudah menyaksikan legislatif malam hari ini. Kita harus akhiri. Terima kasih banyak. Komisi 2 terima kasih, Pak Iwan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.